Ya teman-teman, apa kabar kalian semua? Teman-teman, kita akan melanjutkan cerita novel kita. Semoga teman-teman bisa terhibur. Dan mohon maaf ketika kalau ada cerita-cerita novel yang kurang menyenangkan ya. Namanya aja cerita, pasti banyak bumbu-bumbunya teman-teman. Oke, selamat menonton. Bab 126 sampai 128. Om Presdir terpikat gadis miskin. Besok kita akan melangsungkan pernikahan kita secara sederhana saja di gedung. Ucap Arya pada Valeri. Iya, tidak apa-apa. Asal sudah menjadi istrimu saja aku sangat bahagia. Tidak perlu melangsungkan pernikahan secara mewah karena akan menguras banyak uang. Apa keluargamu juga akan menghadiri pernikahan ini? Tanya Valeri. Aku rasa tidak. Tapi kau tenang saja, pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang sebenarnya karena aku akan mempublikasikan pernikahanku kali ini. Semua orang akan menganggap jika aku sudah menikah, dan kau adalah istriku. Benarkah? Aku senang jika pernikahan ini tidak ditutup-tutupi dari publik. Untuk apa aku menutupi pernikahan ini? Aku ingin dicap sebagai orang yang sudah menikah dan bukan pria lajang lapuk lagi. Apa semua orang akan bangga apalagi kaum wanita yang mengidolakanmu menikah dengan seorang wanita pujaan hatinya? Aku tahu kau banyak fans, dan biasanya mereka fanatik sampai tidak ingin melihat idola mereka menikah. Aku bukanlah aktor yang muncul di layar televisi dan diidolakan lalu dipuji karena main peranku. Aku juga bukan seorang idol K-pop berkebangsaan Korea Selatan yang sangat diidolakan. Untuk apa mereka mengidolakanku? Tapi kau pria yang tampan. Kau diidolakan karena ketampanan dan juga sudah memukau semua orang dengan kehebatanmu dalam memimpin dunia bisnis. Kau adalah rajanya para CEO. Puji Valeri yang berlebihan. Jangan berlebihan seperti itu memujiku. Aku yakin kau juga banyak pria yang sangat mengidolakanmu. Kau seorang aktris dan juga model yang hebat. Aku tidak yakin jika sebagian dari mereka tidak terlalu fanatik padamu. Aku jadi tidak ingin memiliki seorang suami yang banyak penggemarnya. Bisakah aku mundur dan mencari pria lain saja? Hah? Kekeh Valeri. Kau dengar itu anakku? Ibumu ini sangat nakal sekali sampai tidak ingin menikah dengan ayahmu. Kata Arya mendekatkan kepalanya di perut Valeri. Esok harinya pun Arya dan Valeri menikah di gedung yang didesain mewah namun, diperhelat secara sederhana. Banyak sekali tamu yang datang terutama teman Arya, klien Arya dan inti dari orang yang mengenal mereka. Pernikahan yang kedua ini tanpa banyak orang lain tahu sebenarnya, yang hanya tahu adalah pernikahan Arya pertama yakni dengan Valeri membuat banyak para wartawan yang memotret dan menyiarkan berita pernikahan Arya. Hal itu membuat jagat raya sangat antusias dan ikut berbahagia atas pernikahan Arya. Dalam sebuah aplikasi baca dan sosial media menjadi trending topik yang diisi dengan komentar ucapan selamat. Hiks. Hiks. Bagaimana hidupku selanjutnya? Kenapa nasibku menderita seperti ini? Kata Dini menangis di pojokan yang hadir atas perintah Arya, untuk menjadi pelayan melayani para tamu. Din, maksudku kakak ipar. Darwin menyadari jika Dini sedang menangis, sehingga ia memutuskan untuk menghampirinya. Dini yang sedang menangis menjadi terhenti dan segera menyeka air matanya. Tuan Darwin, Anda di sini juga. Ujar Dini sibuk menghapus air mata dan tidak ingin memperlihatkan pada orang lain. Kenapa kau menangis? Tanya sendu Darwin. Siapa yang menangis? Aku tidak menangis. Bohong Dini. Lalu, kenapa matamu memerah? Tanya Darwin. Ini hanya kelilipan saja, tadi ada debu yang masuk ke mataku sampai pedih. Bohong Dini, bohong. Tadi aku melihatmu menangis. Maaf, Tuan Darwin. Saya harus melayani tamu yang lain. Ujar Dini menghindar. Tunggu, Din. Darwin menarik tangan Dini dan menahannya.
Dini terhenti karena tertahan. Cobalah untuk pikirkan sekali lagi, ini bukan hanya keseharianmu, tapi masa depanmu juga. Kau tidak mungkin hidup bersama kakakku dengan orang ketiga, kata Darwin. Pernyataan Darwin itu membuat Dini menjadi tak kuasa menahan air matanya lagi. Hicks, Hicks. Menangislah sekuat-kuatnya, jangan pernah menahannya. Peluk Darwin pada Dini. Aku tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan setelah ini. Rasanya aku ingin pergi saja dari dunia ini, dengan begitu aku akan terlepas dari masalah yang terus menggerogotiku. Sedih Dini. Jangan berbicara seperti itu. Kau tidak tahu bagaimana aku yang tidak bisa hidup tanpamu. Setelah aku tidak bisa memilikimu seutuhnya, aku tidak sanggup jika kau pergi dari dunia ini. Tuan Darwin, bawa aku pergi dari sini. Aku tidak sanggup lagi harus hidup dengan kakakmu. Baru saja selesai bicara, Dini sudah tertarik dengan kasar sampai terlepas dari pelukan Darwin. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi terdengar menggema di sisi ruangan itu. Dini. Langkah Darwin yang baru sejengkal, sudah mendapatkan pukulan lebih dulu. Dasar wanita XX dengan terang-terangan kau berselingkuh dengan pria lain. Hardik Arya. Kenapa kakak menamparnya? Gertak Darwin dengan emosi Hicks. Hicks. Kau yang sengaja memanfaatkan kesempatan. Pria yang sama tidak tahu diri sudah berusaha mendekati wanita yang sudah menikah. Cerca Arya. Apa bedanya dengan kakak yang menikah dan berselingkuh walaupun sudah memiliki istri? Kenapa kakak hidup menjadi pria yang tidak tahu diri? Kau sudah berani memutar balikkan kenyataan. Lawan Arya. Ya, pria seperti dirimu tidak pantas untuk dihormati, kau pria brengsek yang baru aku temui di dunia ini. Lawan Darwin. Kau juga pria bodoh yang mencintai seorang wanita tidak berpendidikan seperti dia. Lawan Arya. Arya. Darwin berteriak sampai urat di lehernya terlihat, jangan pernah kau menghina wanita baik, dibandingkan wanita busuk yang kau cintai itu. Memang benar, dia adalah wanita yang hanya bisa bertopang hidup pada kekayaan keluarga kita. Bully Arya. Seekor singa yang sudah diganggu ketenangannya, membuat Darwin ingin memangsa kakaknya sendiri. Hiat. Darwin melayangkan pukulan pada Arya sampai membaku hantam terjadi di tengah pernikahan. Cukup. Hentikan semua ini. Teriak Dini sangat kencang, pertengkaran mereka pun terhenti seketika. Jangan pernah pria biadab seperti dirimu melukai pria baik seperti dirinya. Kau dengan adikmu ini tidak ada perbandingannya yang orang lain dapat memilih dirimu. Aku sudah sangat sabar menghadapi sikapmu yang kejam itu, dan sekarang aku tidak akan menjadi wanita lemah yang tunduk pada pria seperti dirimu. Teriak Dini. Kau sudah berani padaku. Gertak Arya memelototi Dini. Kenapa? Memangnya siapa dirimu? Kau bukan Tuhan yang membuatku terlahir ke dunia ini, kau juga bukan malaikat yang sewaktu-waktu mencabut nyawaku. Plak. Kedua kalinya Arya tak segan menamparkan wajah Dini kembali. Pria kasar seperti dirimu tidak pantas untuk terlahir ke dunia ini. Kenapa kau tidak mati saja, dengan begitu kau tidak membuat orang lain menderita karena kehadiranmu. Terus Dini melawan. Cukup bicaramu. Jika kau sekali lagi berkata, aku akan memotong kepalamu. Ancam Arya yang mudah dipahami akal dan bisa dilogikakan, bagaimana mungkin dia menjadi psikopat. Din, ayo kita pergi dari sini. Tarik Darwin membawa Dini pergi dari Arya. Tak ingin kalah dan tak ingin Dini pergi begitu saja, Arya berbalik mengejar Darwin yang membawa Dini pergi. Sampai kapanpun walaupun dia tidak menginginkan Dini, tapi dia tidak akan membiarkan Dini pergi begitu saja sebelum penyakitnya sembuh total. Bab 127. Darwin, kemana kau akan pergi membawanya? Berhenti sekarang juga atau kau dan dia akan merasakan akibatnya. Ancam Arya berbicara. Tuan Darwin, tolong jangan biarkan aku tertangkap lagi oleh monster itu. Tolong bawa aku pergi jauh darinya.
Ujar Dini yang ditarik berlari. Tenangkan dirimu. Kau sudah bersamaku sekarang, aku tidak akan membiarkanmu hidup bersama dengan pria itu lagi. Kata Darwin bersamaan berlari. Terjadi kejar-kejaran yang sangat menegangkan untuk menghindari orang yang membawa penderitaan. Dini, jika kau masih berani berlari selangkah lagi, jangan harap orang tuamu besok masih hidup di dunia ini. Aku tidak main-main dengan ancamanku kali ini, jika kau masih bersikeras untuk pergi dariku, kau akan tahu akibatnya. Teriak Arya sambil berlari mengejar. Dini yang sudah terlanjur berlari kencang mengharap akan pergi dan akan lolos dari keterbelengguannya, seketika terhenti dari larinya ketika mendengar orang tuanya menjadi sebuah ancaman. Din, ayo cepat. Kita harus lolos dari kejaran kakakku. Kenapa kau malah berhenti dan diam seperti ini? Ajak Darwin menarik Dini untuk berlari lagi. Bapak, Ibu. Tatapan Dini kosong. Din, orang tuamu akan baik-baik saja. Kau tidak perlu mendengarkan ancaman darinya. Dia hanya sedang menjebakmu saja. Teriak Darwin membujuk. Dia tidak sedang bermain-main. Orang tuaku berada dalam bahaya. Aku tidak bisa mengorbankan nyawa mereka hanya untuk kebahagiaanku sendiri. Ujar Dini berbicara menatap Darwin dengan berkaca-kaca. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mempercayai perkataannya, Din. Ayo cepat lari. Sebelum dia semakin dekat. Tarik Darwin terus untuk melanjutkan larinya, tapi Dini bisa menahan dan tidak ikut tertarik agar bisa lari. Berhenti juga kau rupanya. Ayo. Orang tuamu akan aman jika kau ikut denganku. Sampai Arya menghampiri Dini yang sedari tadi mengejar. Din, jangan ingin dibodohi olehnya. Ingat, setelah ini, kehidupanmu akan semakin sengsara. Kata Darwin memberikan pengertian. Ingat, nyawa kedua orang tuamu ada di tanganku sekarang. Aku bisa saja meminta bawahanku untuk segera datang ke rumah orang tuamu dan langsung membunuh mereka sekarang. Ancam Arya membuat Dini semakin terombang-ambing. Dini benar-benar dilema, ibarat jin baik dan jin jahat yang sedang memperebutkannya dengan perkataan argumen masing-masing. Ia bingung harus bagaimana. Maafkan aku, Tuan Darwin. Aku tidak bisa ikut bersamamu. Kedua orang tuaku saat ini berada dalam bahaya, dia tidak bermain-main dengan ancamannya kali ini, jika aku pergi denganmu orang tuaku yang menjadi taruhannya. Kata Dini. Darwin hanya mengerutkan keningnya tak habis pikir dengan Dini. Ia masih berdiam tak menyangka menatap Dini dengan penuh rasa tanda tanya. Arya tersenyum licik menatap keduanya. Sesuai julukan, tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan akan terus bertekuk lutut di bawah kakinya. Perlahan Dini melepaskan genggaman tangan dia dari Darwin. Ia ingin sekali pergi bersama malaikat penolongnya, tapi malaikat pencabut nyawa selalu mengintainya dimanapun dia berada. Semakin jauh Dini ditarik oleh Arya yang dibawa pergi meninggalkan Darwin yang kini masih menatapi kepergian Dini dengan tatapan sendu. Dengan begitu, gerbang kemenangan yang sudah di depan mata kini tertutup rapat kembali. Entah sampai kapan Dini akan terus terbelenggu dengan seorang pria yang hanya memanfaatkannya saja. Diam di sini dan jangan pernah untuk mencoba melarikan diri lagi dariku. Hempas Arya sampai Dini terduduk di kursi tamu. Arya, kau kemana saja? Aku kewalahan menghadapi tamu undangan yang menanyakanmu sendiri di pelaminan tadi. Ujar Valeri yang datang menghampiri. Tadi aku pergi untuk mengejar seekor burung yang lepas dari sangkar. Sindir Arya pada Dini. Oh, wanita ini lagi. Untuk apa juga kau masih memeliharanya? Biarkan saja dia pergi supaya kelaparan di luar sana. Sindir Valeri. Dengan tabah, Dini hanya berdiam diri menerima penghinaan kedua monster yang sedang mengoceh. Sebaiknya kita kembali ke pelaminan. Acaranya belum selesai, kan? Ajak Arya. Iya, masih banyak tamu yang berdatangan dan ingin bersalaman dengan kita untuk memberi selamat. Jelas Valeri. Dengan cepat,
Arya dan Valeri kini sudah sah menjadi suami istri yang diakui dan diketahui pernikahannya oleh semua orang. Semua orang akan mengenal Valeri sebagai Nyonya Arya, dan Arya dikenal dengan pria yang sudah menikah dan memperistri Valeri. Padahal di balik semua itu, Arya telah memiliki salah satu istri jauh hari yang telah disembunyikan. Lelah sekali. Aku sampai haus dan ingin minum, kata Valeri yang langsung duduk di sofa saat baru sampai di rumah Arya. Aku akan ambilkan air untukmu, ujar Arya yang setengah berjalan ke dapur. Tidak perlu suamiku. Kau tidak perlu repot-repot bergerak ke dapur untuk mengambil air. Di sini ada pembantu, bukan? Apa gunanya pembantu itu jika tidak kita pekerjakan? Tatap Valeri pada Dini. Hei, kau, ambilkan air minum untukku, perintah Valeri yang menyuruh Dini. Dini menatap ke arah Valeri tanpa ekspresi. Baik, akan kuambilkan, ujar Dini yang menurut saja. Sekarang aku nyonya di rumah ini, dan kau harus menurut pada perintah yang aku perintahkan padamu karena kau pembantu. Dan kau harus memanggilku dengan sebutan nyonya. Baik, nyonya, ujar Dini yang tegar. Bagus. Aku suka pada orang yang penurut. Senyum licik Valeri menatap Dini. Jika boleh tahu, nyonya ingin minum apa? Tanya Dini. Buatkan aku teh saja, jawab Valeri. Baik, nyonya, jawab Dini langsung pergi ke dapur. Arya hanya menyaksikan kelakuan Valeri yang menganggap Dini sebagai pembantu, dan hanya dijadikan tontonan. Ia cukup senang memiliki Valeri yang akan membantu dia untuk memberikan pelajaran pada Dini. Tak lama Dini datang dari arah dapur dengan nampan di atasnya secangkir teh. Ini nyonya tehnya, kata Dini sambil menyajikannya di meja. Kau hanya membuatnya satu saja? Tanya Valeri. Iya, jawab Dini yang bingung. Memangnya dia harus membuat berapa dan untuk siapa? Kau harus ingat, majikanmu di sini ada dua. Jika kau membuat minum seharusnya buatkan juga untuk tuanmu. Hardik Valeri yang sengaja ingin menyiksa Dini. Tapi, nyonya ataupun tuan sendiri tidak menyuruhnya, jawab Dini. Memangnya aku harus selalu menyuruhmu? Seharusnya jika kau pintar, kau peka dan buka otakmu itu. Hardik Valeri lagi. Iya, nyonya. Maafkan saya. Akan saya buatkan untuk tuan. Pasrah Dini. Tidak perlu. Semuanya sudah terlambat, tidak ada waktu untuk kami menunggu secangkir teh murahan yang kau buatkan. Kecam Valeri. Dini hanya menunduk. Tanpa menunggu lama, Valeri langsung mengambil secangkir teh itu dan segera meminumnya. Biur. Belum saja masuk ke kerongkongan, Valeri sudah menyemburkan teh yang diminum itu. Cuy, teh macam apa ini? Kau ingin membunuh diriku, ya? Marahnya. Tidak, nyonya. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Dini bingung dan tertekan. Kau malah balik bertanya. Arya, sepertinya dia tidak menyukaiku dan bayiku di rumah ini. Rasa tehnya sangat pahit, sepertinya dia ingin meracuni bayiku. Mengadu tanpa kenyataan pada suami kesayangannya. Apa kau tidak becus bekerja? Membuat teh saja kau tidak benar. Kau pasti sengaja ingin membunuh bayi kami, kan? Supaya Valeri keguguran anaknya. Ikut marah Arya juga yang membela istri keduanya. Tidak, tuan. Saya ingat jika saya sudah memasukkan gula ke teh sesuai takaran yang pas. Lagi pula rasa pahit tidak akan mempengaruhi janin sampai keguguran, jawab Dini menjelaskan. Valeri yang tidak terima dengan Dini yang berlagak pintar dengannya, tidak membiarkan Dini lolos begitu saja. Ia terus mencaci dan memarahi Dini tanpa alasan yang jelas. Apa yang kau tahu tentang kehamilan? Bisa saja kau bersembunyi dengan membela diri dari kenyataan yang kau ingin menggugurkan kandunganku. Pungkas Valeri tak ingin kalah. Saya pernah belajar di pendidikan kedokteran. Jadi, saya tahu apa yang baik dan buruk bagi ibu hamil sesuai yang sudah saya pelajari.
Dan buktinya kau bukan seorang dokter, kan? Pengetahuan seorang dokter tidak cukup dipelajari hanya seumur jagung. Buktinya kau dikeluarkan dari universitasmu karena skandalmu itu. Ejek Valeri. Jika saja saya tidak menikah dengan monster, dalam beberapa tahun lagi saya bisa saja menjadi seorang dokter. Lawan Dini. Apa yang bisa kau banggakan dengan menjadi dokter? Kenyataan tetap saja kenyataan jika kau bukan seorang dokter, dan tidak akan pernah menjadi dokter. Ujar Valeri. Kau pikir dengan menjadi dokter 4 atau 5 tahun ke depan, dan takdir tidak membuatmu menikah, kau ingin membunuh para musuhmu dengan praktek ilegalmu. Lanjut bicara Valeri. Ya, itu bisa saja aku lakukan pada mereka yang sudah menyiksa orang lain. Terutama untuk orang yang tidak memiliki hati seperti orang yang ada di hadapanku saat ini. Orang yang berlaga baik supaya mangsanya percaya, dan perlahan dia menusuk dari belakang. Kata Dini yang menyindir Arya. Arya yang merasa sudah tersindir, menatap ke arah Dini dengan tajam. Tapi, tunggu. Kenapa Nyonya Valeri yang akan melahirkan pewaris ini tahu jika aku dikeluarkan dari tempat kuliah karena skandalku? Bukankah kau sibuk di Amerika dan tidak mungkin ada waktu untuk mendengar berita? Ujar Dini dengan tatapan menelisik baru menyadari dan memikirkan kembali perkataan Valeri Dek. Kau berpikir apa terhadapku? Andai kau tahu jika skandalmu itu beritanya sampai ke luar negeri bahkan dunia mengetahui kejelekanmu. Aku mendapatkan informasi dari manajerku di sana. Kata Valeri. Baiklah, tapi aku lihat kau seperti terkejut dan kenapa gelagapan seperti itu. Seolah kau ketakutan karena sedang menyembunyikan sesuatu. Kau berlagak seperti psikologi yang bisa membaca gelagat manusia saja. Padahal pendidikan atau gelar sama sekali tidak mumpuni dirimu. Ketus Valeri. Kau tidak tahu jika orang berpendidikan tinggi saja bisa bodoh. Banyak sekali fenomena seperti itu di dunia ini yang menganggap dirinya paling pintar karena sudah sekolah tinggi, tapi tidak menghasilkan apapun. Untuk menjadi pintar, seseorang tidak harus mengejar pendidikan tingginya dengan mendapatkan gelar sebagai bukti. Karena sarjana bukan bukti bahwa dia orang yang berpikir. Lawan Dini. Sudah cukup. Aku kesal dari tadi mendengar ocehanmu yang menyombongkan diri itu. Jangan pernah mengeluarkan suaramu lagi. Dilihatnya sekarang kau sudah mulai berani dan melawan, ya. Rupanya. Emosi Arya. Ya. Monster yang sudah lama tertidur, kini terbangun menjadi lebih kuat untuk melawan musuhnya. Jawab Dini berani. Membuat Arya terpental dan tidak sanggup mampu berkata-kata lagi karena melihat Dini lebih berani dan berbeda. Bab 128. Ibu. Kenapa kemari? Tanya Dini yang membuka pintu mendengar bel berbunyi. Ibu hanya ingin menemuimu saja. Ibu ada sesuatu untukmu. Ujar Bu Amira masuk dan duduk di sofa. Mengeluarkan sesuatu dari tas bermerek brand terkenal. Mengambil sesuatu yang disodorkan Bu Amira untuknya. Ibu, apa ini? Tapi, maaf, aku tidak tahu ini untuk apa. Ucap Dini. Paspor. Ibu tahu kalian belum liburan setelah menikah. Jadi, ibu dan ayah mertuamu berencana untuk memberikan hadiah yang belum sempat diberikan. Ibu tahu kau tidak memiliki paspor untuk berpergian ke luar negeri. Maka dari itu ibu membuatkannya untukmu. Ujar Bu Amira. Terima kasih. Tapi ini tidak perlu karena aku tidak akan menggunakannya. Aku dan Tuan tidak mungkin pergi ke luar negeri bersama. Jawab Dini. Apa karena Valeri? Tanya Bu Amira. Bukan karena Nona Valeri. Aku juga yakin jika Tuan akan menolaknya. Besok juga aku harus pergi ke rumah orang tuaku, akan ada acara yang digelar bersama para petani di sana atas dasar merayakan hari kelahiran Bapak. Lagi pula, Tuan juga sibuk. Kau tak perlu khawatir. Kalian bisa berangkat tanpa ada orang yang menghalangi keperluanmu. Dan mengenai pekerjaan,
ibu akan bicara dengan suamimu. Dia tak akan bisa menolak. Anggap saja liburan kali ini adalah honeymoon atau jika perlu untuk menyegarkan pikiranmu. Tidak, Bu. Biar aku saja yang bicara dengan Tuan, kata Dini. Tidak, ibu yang akan bicara. Ibu tahu jika ujung-ujungnya Arya akan menolak permintaanmu. Baiklah. Aku terserah pada ibu saja. Pasrah Dini. Darwin yang baru saja tiba, mendaratkan dirinya duduk kasar pada sofa. Dari mana saja kau? Tanya Faris menjadi teman dekat Darwin yang kini. Ada sedikit urusan. Jawabnya. Soal? Tanya Faris kembali. Pria bajingan yang suka bermain di belakang pasangannya. Ketus Darwin. Sejak kapan kau jadi suka ikut campur percintaan orang lain? Kata Faris. Sejak aku kembali kemari. Balas Darwin tersulut emosi. Lalu, kau apakan pria bajingan itu? Apa sekarat di UGD? Atau malah koma? Dia masih segar bugar. Akan kupastikan dia akan menyesal suatu hari nanti. Dengan cara, kau akan merebut kekasihnya. Aku tidak merebut kekasihnya. Faris bingung dilanjutkan kalimatnya di dalam hati. Lalu, apa yang kau rebut? Ibunya. Sudahlah. Aku akan melanjutkan pekerjaanku di sini. Ujar Darwin. Pertanyaan Faris membuat Darwin sangat frustasi menjawabnya. Rumah Arya. Kenapa kau tak menolaknya? Kau sengaja mengiyakan agar bisa berdua denganku. Bincang Arya dengan Dini. Aku sudah menolaknya. Tapi ibu tetap memaksakan. Kita tidak akan pergi liburan ataupun honeymoon. Tapi ibu sudah menyiapkan semuanya untuk kita. Kau bisa mengatakan jika kita sibuk. Lagi pula tidak mungkin bagiku meninggalkan Valerie yang sedang hamil. Kau tahu itu, kan? Tapi setelah dipikirkan kembali, aku tidak bisa menolak permintaan ibu. Jangan membantah. Kau hanya perlu mengatakan tidak bisa dan menolaknya. Baiklah. Tapi bisakah besok kau datang ke rumah orang tuaku untuk merayakan hari lahir ayahku? Besok ia berulang tahun. Sekaligus besok ada acara syukuran yang diselenggarakan para petani. Kata Dini. Dia sudah tua dan bukan anak kecil lagi. Untuk apa merayakan kelahirannya? Ketus Arya. Arya meninggalkan istrinya tanpa menunggu jawaban. Melangkah cepat menuju kamarnya bersama Valerie. Brak. Dini menatap nanar pintu kamar Valerie bersama Arya yang akan tidur dengan istri keduanya yang ditutup begitu keras. Bu Amira yang ikut hadir menatap Dini yang kecemasan dan sedih tercetak jelas di wajahnya. Perlahan tangannya meraih ponsel di saku celananya, mencoba menghubungi anaknya. Karena ia tahu jika Dini sedang menunggu Arya. Telepon tersambung, tapi tak diangkat oleh pemiliknya. Kau sudah menghubunginya? Tanya Bu Amira menghampiri. Sudah ibu. Tapi tidak diangkat. Mungkin Tuan sedang di jalan. Ibu pergi saja, bukankah ibu dan ayah harus menghadiri acara yang diadakan teman kalian? 10 menit lagi acaranya akan dimulai, aku tak apa. Sebentar lagi juga datang. Ibu jadi tidak enak jika harus menghadiri acara itu. Acara keluarga lebih penting, ibu juga tidak ingin meninggalkanmu sendiri di sini. Istriku. Suaminya mungkin mampir ke suatu tempat dahulu untuk membeli hadiah untuk ayah mertuanya, itu sebabnya dia terlambat. Kita pergi saja, jangan mengganggu mereka. Ujar Pak Barma yang sudah menyadari kehidupan sepasang suami istri ini yang tidak harmonis dilihatnya. Tapi mereka terlihat bahagia dan berusaha menepis badai yang terjadi. Sehingga perkataannya terdengar kaku dan menyakitkan. Dini menatap ibu mertua yang mengkhawatirkannya dengan tersenyum manis padanya. Baiklah. Ibu dan ayah pergi dulu. Jika ada apa-apa, cepat hubungi ibu. Kau mengerti? Pamit Bu Amira. Siap. Ibu tidak perlu khawatir, kalian hati-hatilah. Setelah kepergian ibu dan ayah mertuanya yang pergi menghadiri acara bersama teman-temannya. 1 jam Dini masih di tempatnya,
menunggu suaminya datang menghadiri acara ayahnya. Dan berharap datang menjemput dan mengucapkan selamat atas ayahnya sebagai tanda menghormati orang tuanya. Tapi sampai saat ini, yang ditunggunya belum juga datang, bahkan membalas pesannya pun tidak. Menatap di sekitarnya yang semakin lama semakin sepi, dan beberapa kali tersenyum menjawab sapaan para petani yang hadir. Terasa lelah, dan merasa bahwa suaminya tak akan datang. Dini meninggalkan tempat, menaiki tangga menuju aula tempat diselenggarakannya acara, dan orang tuanya berada. Berniat mengambil tasnya dan bergegas untuk pulang. Kecewa. Pasti mengingat orang yang paling penting perannya di sini. Jika datang bukan untuk ayahnya, ia bisa datang karena terdapat unsur pekerjaan yang terikat dengan petani. Namun, dia tak menampakkan hidungnya sama sekali. Apa yang bisa Dini harapkan dari suaminya itu, bahkan memperdulikannya pun tidak. Apa aku terlambat? Gema suara seseorang, suara yang tersengal sedang mengatur napasnya dalam, menghentikan langkah Dini di tengah anak tangga, seperti setelah berlari jauh dan melangkah terburu untuk segera mencapai lokasi tujuan. Dini menoleh dengan senyum merekah lebar. Mendapati pria tampan dan tinggi bersetelan jas rapi berdiri di hadapannya dengan kening berkeringat dan napas terengah. "Maaf aku terlambat. Apa acaranya sudah selesai?" ujarnya, menyugar rambutnya ke belakang, dengan masih mengatur napasnya. Namun, senyum lebar yang mereka itu kembali layu. Tuan Darwin," pekik Dini. Ya, ternyata Darwin yang datang, bukan Arya yang dikira datang. "Apa yang lain sudah pulang?" tanya Darwin. "Iya, mereka sudah pulang dari beberapa menit yang lalu," jawab Dini. "Maafkan aku. Aku terlambat di acara bahagia ayahmu dan syukuran para petani." "Tidak apa, Tuan. Terima kasih sudah datang. Di mana Kak Arya?" "Dia di sini kan?" Tuan Arya, dia." Darwin, kau ini memang bodoh. Dia mana mungkin datang menghadiri acara semacam ini. Kau lupa jika acara ini hanya dihadiri manusia, bukan hewan seperti dia," sindir Darwin yang menggerutu menghina kakaknya. "Mungkin Tuan sedang sibuk di kantor, jadi tidak bisa kemari." "Tak apa, Tuan Darwin, ini juga aku ingin pulang karena acaranya sudah selesai." "Kau akan pulang dengan siapa?" "Aku sudah memesan ojek online. Sebentar lagi sampai. Kau pulang dengan kami saja. Aku tidak akan biarkan kau pulang sendiri." "Tapi Tuan, aku..." Ucapan Dini terpotong dengan gerakan jari Darwin yang diletakkan pada bibirnya, menyuruh wanita itu untuk diam, tak banyak bicara. "Dini, ayo. Aku akan mengantarkanmu pulang. Kita pamit dengan orang tuamu, dan ambil barang-barangmu. Setelah itu, aku antar kau pulang," ujar Darwin. "Baiklah," jawab Dini. Dini berjalan lebih dulu untuk berpamitan pulang kepada orang tuanya, dan mengambil tas yang ia tinggalkan. Setelah itu, ia pamit dengan Darwin di belakangnya. Langkah mereka tidak ada sedikit obrolan, mereka berada dalam pikiran masing-masing.